Anak juga. Oke, ya perkenalkan Bu, nama saya Subhan. Saya itu sebetulnya adalah kebetulan ditunjuk atau diminta sama teman-teman semua itu untuk menjadi ketua. Ketua apa? Ketua relawan Bu, Bapak semua. Apa tuh relawan itu? Yang kita beri nama relawan siaga Balaya Subhan. Kenapa relawan siaga Balaya Subhan? Karena ketuanya saya Bu Subhan. Kalau misalkan mungkin namanya ketuanya Pak Nana mungkin LSBN, relawan siaga Balaya Nana kan gitu kan. Jadi karena Subhan jadi Subhan gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya relawan ini bisa ibu-ibu ini di sini tuh bisa terbantu dengan baik, bisa kita fasilitasi untuk hal-hal yang memang terjadi di masyarakat itu. Mungkin ada kesulitan misalkan membawa orang rumah sakit atau membawa jenazah atau misalkan yang membutuhkan ambulan atau kami miliki semua itu Bu, Bapak semua ya. Jadi saya ceritakan sedikit Bu, LSPS ini terbentuk pada bulan September tahun lalu, dimana saya serta teman-teman yang di sini itu berkumpul. Kita melihat pada saat itu COVID itu lagi tinggi-tingginya Bu. Alhasil apa? Pada saat COVID itu terjadi, itu kita lihat itu banyak sekali yang sakit dibawa pakai angkot, yang meninggal dibawa pakai mobil pribadi atau yang menurut saya itu tidak layak seperti itu. Jadi saya serta teman-teman semua itu sepakat, udah Bang, Kang, kita sepakat deh, kita bentuk relawan aja deh. Nah akhirnya kita cari nama siapa nih. Pas kita bentuk itu adalah ketuanya saya, ya udah kita bilang aja Balaya itu. Kenapa Balaya? Karena kita semua bersaudara Bu. Ya, saya pingin. Kenapa kami beri nama Balaya itu? Karena saya khususnya pingin itu seluruh Bogor ini itu menjadi saudara kita semua Bu. Ya, kalau saudara pasti dia akan membantu kita, melancarkan kita. Ya, jadi kami beri nama relawan siaga Balaya Subhan. Balaya Subhan itu masih apa? Balaya itu kekeluargaan, Subhan itu adalah nama saya ketua umumnya. Ya, jadi relawan siaga Balaya Subhan. Nah, yang disingkat LSPS. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya banggakan di sini, yang saya hormati, LSPS ini itu bukan organisasi abal-abal. Kita memiliki akte pendirian LSPS ibu-ibu semua. Jadi itu LSPS ini adalah merupakan organisasi yang sah, yang mutlak sah, legal di Indonesia ini. Karena kenapa? Karena kami memiliki akte pendirian dari relawan siaga, organisasi relawan siaga Balaya Subhan ini. Ya, kami memiliki akte pendiriannya Bu, kami memiliki NPWP-nya Bu, ada, kami memiliki buku banknya juga ada kita. Jadi seumpama nanti LSPS ini dibantu oleh pihak satu, dia akan secara transparansi itu akan tercatat. Nah, jangan main-main juga ibu-ibu bapak semua, bahwa apabila nanti LSPS ini besar, mungkin nanti ada perusahaan yang mungkin dia itu menyumbangkan untuk dananya atau sebagian dananya itu kepada kami, kepada kita semua di sini, itu harus transparan. Karena kenapa? Karena nanti identiknya akan diperiksa, kalau mungkin lembaga negara akan bisa oleh KPK. Nah, jadi saya sebetulnya di sini itu adalah untuk menjaga amanah. Jadi saya sebagai ketua ini selalu bilang sama teman-teman itu, kita harus transparan. Ya, mungkin kita terlalu jauh sana ibu-ibu semua, bapak semua. Jadi saya ceritakan sedikit LSPS. Tadi saya sudah sampaikan, kita terbentuk itu karena semua kita kumpul. Itu terbentuk pada bulan September 2021 yang lalu. Nah, setelah kita terbentuk, kita buat sebuah nama, lalu kita deklarasikan Bu. Kita deklarasikan organisasi kita itu pada tanggal 27 Januari 2022 yang lalu. Itu tepatnya di Hotel Jia di Tajo sana Bu. Nah, LSPS ini di mana? Kalau ibu-ibu mau tahu, semua bapak mau tahu, kami punya sekre atau kantor sekre kami itu ada di Babadak 24 jam. Ya, LSPS ini adalah apa sih LSPS itu? Itu merupakan relawan Bu. Jadi anggota-anggota kami itu adalah relawan-relawan yang mereka tidak digaji, mereka tidak diberikan makan, tidak apa. Jadi karena tergugah hati nuraninya untuk membantu masyarakat Bogor Bu.
Ya, kami sini. Cuma yang sekarang ini ada baru di sekitar Bogor Timur, Bu. Bogor Tengah masih belum ada anggota kami. Oleh karena itu, saya minta sama Pak RW Nana, saya bilang, Pak Nana, Pak RW punten, ada nggak warga Pak RW atau mungkin warga di Panaragan ini yang tergugah hatinya? Untuk apa? Untuk membantu masyarakat sekitar, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara ini, menjadi anggota kami itu adalah untuk apa? Karena kami belum punya anggota di sini, jadi kami tidak tahu, Pak. Di sini tuh ada yang sakit atau mungkin ada bencana apa, kami tidak tahu. Sedangkan kami secara siap siaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, RSPS ini merupakan pelengkap, Bapak Ibu, pelengkap dari organisasi yang udah ada. Mungkin Bapak sudah tahu ya, kayak ada namanya Tagana, ada namanya Sakti, ada namanya BOS, ada yang namanya Balayang Ati, ada namanya segala macam. Jadi itu organisasi-organisasi sosial yang memang membantu masyarakat. RSPS ini hadir juga sama untuk membantu masyarakat. Kami tidak tebang pilih, Pak. Kami mau masyarakat di Bogor Timur, Bogor Tengah, Bogor Selatan, Bogor Utara, kami akan bantu. Kami akan bantu karena tujuan kami, niat kami itu adalah RSPS ini terbentuk adalah untuk membantu masyarakat Kota Bogor. Nah, lalu saya sampaikan, kami punya itu 6 divisi. Akhirnya kita rapat sama teman-teman semua, setelah deklarasi itu kita rapat. Apa nih? Divisi apa yang kita butuhkan? 1, divisi sosial, Pak. Untuk apa? Misalkan untuk bencana alam itu ada divisi sosial kita, yang dibantu oleh satgas kita, Pak, yang canggih-canggih. Pada saat ada ada gempa, pohon tumbang, satgas kami langsung meluncur dengan peralatannya yang maksimal. Kalau kita tahu, Pak, kalau kita nggak tahu mana bisa kita muncul kan, betul nggak? Jadi pada saat ada bencana misalkan di Panaragan itu mungkin, bukan bencana apa ya, misalkan ada pohon tumbang, kami di sana langsung segera berangkat jika kami tahu. Tapi bagaimana kami bisa tahu kalau kami tidak dikasih tahu sama yang warga sini? Nah, yang pertama divisi sosial, kedua itu apa? Divisi pendidikan, Bapak Ibu semua. Untuk apa? Jadi anak-anak putus sekolah, anak-anak yang mau dibantu pendidikan itu adalah konsentrasi kami, Pak. Saat ini kami punya baru dua anak SD yang kami masukkan ke sekolah SD secara gratis. Jadi mereka putus sekolah karena orang tuanya dia tidak punya biaya. Saya datengin, saya bantu. Ada yang masuk di mana? Masuk sana. Oke, saya pilih, saya masukin. Saya bicara sama kepala sekolahnya, free. Jadi tidak dipungut biaya apapun juga. Itulah tugas kami, Pak. Itu yang kedua, divisi pendidikan. Ketiga, divisi agama, Pak. Untuk apa divisi agama? Kami melihat itu adalah agama kita itu sekarang ini sudah mulai seperti dulu pada saat kita masih kecil itu pengajian di sana sekitar itu masih berbunyi. Sekarang itu nggak ada. Nah, ini saya bilang sama teman-teman saya, kadip kepala divisinya, saya bilang, saya pingin nanti wilayah untuk Bogor ini itu minimal itu di RW itu ada berapa pengajian, itu kita bina. Itu divisi agama yang berhubungan dengan divisi agama, itulah jadi sasaran konsentrasi kami. Itu ketiga divisinya. Keempat, divisi apa lagi? Divisi kesehatan. Kami punya ambulan, Pak, Ibu. Jadi kami punya ambulan itu untuk membawa orang sakit dari rumah ke rumah sakit. Kebalikan juga sama, seumpama warga kita itu mungkin masih lemas tapi udah sembuh, dinyatakan sembuh sama dokter, kami jemput. Dan kami free, Pak, tidak meminta atau tidak menawarkan apa-apa. Kami membantu hanya sosial murni dari hati nurani kita, free untuk Bapak semua masyarakat untuk Kota Bogor ini. Nah, dan sekarang ini juga kami juga satu juga kami punya mobil unit ambulan jenazah, Pak. Kalau saya bilang itu bukan mobil ambulan jenazah ya, jadi mobil jenazah. Jadi misalkan ada warga bapak di sini RW 7 atau RW 5 di sini itu ada mungkin dia meninggal sini, Pak. Ingin dikuburkan di kampung halamannya mungkin ya, dahulu itu dia ada orang tersana di Tasik. Telepon kami 24 jam, kami siap mengirimkan. Itu divisi kesehatan kami. Jadi termasuk juga dengan apa? Dengan pembatasan DBD. Dengan siapa? Kita fogging, Pak, DBD itu.
termasuk vaksin juga sama. Kemarin saya bisa sampaikan di daerah Tegalaga itu, ini kita mau ngadain vaksin SPS ini, bisa nggak mencari 200 warga yang mungkin akan vaksin, tapi karena banyak banget sekali vaksin yang sudah dilakukan itu, jadi kita keberatan, jadi kita batalkan, Pak. Divisi keempat itu divisi kesehatan. Kelima, divisi apa lagi? Seni dan budaya, Pak. Apa itu seni dan budaya? Kami punya kebetulan ingin mempertahankan budaya-budaya di Bogor ini, Pak, yang kita lestarikan, Pak. Yang mungkin dahulu itu kita masih kecil itu budaya Bogor seperti apa? Kita main congklak, main apa itu? Ternyata sekarang udah nggak lagi, udah main gadget aja bisanya, Pak. Nah, oleh karena itu saya bilang boleh kita mungkin mengimbangi jalannya kemajuan teknologi, tapi kita jangan lupa budaya kita. Ibu-ibu pernah lihat gak anaknya main congklak, main apa segala? Nggak ada kan? Yang ada ngeliat di kamar itu ngeliat gadget, ngeliat handphone, seperti itu. Jadi boleh kita mengikuti perkembangan zaman, tapi untuk budaya itu kita harus kenalkan. Oh ini apa, dibeli apa. Saya rasa mungkin tarian di Bogor itu mungkin anak-anak pada lupa atau mungkin tidak dikenalkan sama ibu-ibu semua. Nah, itulah concern kami juga, Bu. Jadi kemarin juga saya bicara sama Bawahan Pasar itu kan dia ada kampung wisata ya, sana ya kebetulan. Jadi di sana pun saya pengen lihat, oh ternyata dia memang habis sekali tempatnya. Nah, itulah yang kami bilang seni dan budaya. Selain itu, kami pun sama, Pak. Kami memiliki mungkin seperangkat organ tunggal yang sewaktu-waktu umpama seandainya ibu-ibu bapak-bapak mungkin pada saat hajatan mungkin terbatas sama budget. Waduh, kita mau organ tunggal tapi nggak punya budget nih. Kontak SPS, Pak. Kami siapkan semua kirim. Itu. Ya, jadi kami membantu itu. Jadi membantu bukan hanya kesusahan, tapi pada saat senang pun saya bantu. Gimana nggak dibantu, Pak? Kan perkawinan itu pasti kan senang kan kalau kawin itu kan. Kita bantu juga, Pak. Apalagi susah gitu. Itulah kami konsentrasi seperti itu. Sudah 5. Satu lagi apa? Itu adalah Satgas PB, penanggulangan bencana. Ya, kami punya itu sekarang itu ada sekitar 20 anggota yang kami latih, Pak. Untuk pakai apa segala macam itu kami insya Allah mungkin bisa terlatih. Saya bilang sama mereka, Pak, saya sebagai ketua ini mungkin akan bangga apabila pada satu musibah atau pada suatu kesempatan itu mungkin dibutuhkan pertolongan, SPS itu yang pertama yang tampil di situ, Pak. Itulah kebanggaan saya. Tapi bisa nggak teman-teman semua itu bisa mencapai itu, Bapak Ibu semua? Menurut saya itu sangat sulit. Karena kenapa? Karena kita bukan malaikat, bukan dewa, bukan Tuhan, bukan apa yang tahu pada saat di penanganan itu butuh apa, orang sakit butuh ambulan, kita nggak tahu. Karena kami di babadak, Bu, sekiranya. Oleh karena itu hari ini dari kemarin mungkin saya terima kasih sama Bu LWDD ini, beliau ini sama Pak Elnana itu, beliau itu membantu kita untuk apa? Untuk mencari warga masyarakat yang ikut serta untuk membantu masyarakat juga, Pak. Jadi untuk apa tugasnya? Minimal itu adalah menginformasikan bahwa di tempat ini ada yang perlu dibantu, Pak. Saya bilang karena kita ada punya 6 divisi, saya minta Pak RW, satu RW itu saya minta 6 aja anggotanya. Untuk siapa? Untuk satu divisi kesehatan, divisi pendidikan, divisi PB segala macam. Satu masing satu. Nah, setelah nanti ada satu RW itu 6 anggota kita, jadi mereka lah tugas kita sebagai menjembatani itu untuk menyampaikan itu informasi yang ada di wilayah ini kepada kami. Jadi kami lakukan andil. Terus saya sampaikan lagi sama Bu RW kemarin itu. Saya bilang, Bu, saya minta, kenapa? Saya bilang, Pak, kalau tanpa anggota nggak apa-apa kan, Pak, artinya kan nanti Pak RW bisa begini, Bapak Ibu sekalian. Saya kenapa minta anggota itu? Karena nanti akan ada telepon-telepon bohong pada saat. Jadi gini, mohon maaf Bapak, bukan saya tidak percaya sama RT sama RW, bukan seperti itu. Tapi SPS ini adalah memang adalah organisasi yang memang kita profesional. Pada saat di telepon itu memang jelas kami akan meluncur cepat. Tapi pada saat nanti ada telepon namanya telepon kaleng atau telepon nyasar itu kami tidak akan melayani. Kemarin saya sampaikan sama Pak Nana, saya bilang Pak RW, saya bilang, Pak, punten nih, Pak RW mungkin pejabat RW di masyarakat situ, semua RT itu manut sama Bapak. Tapi apabila ada anggota kita di sini,
pada saat ada warga sakit, Pak RW telepon kami nih, halo assalamualaikum ya SBS ya, saya butuh ambulan, ini ada warga saya sakit, siapa nih? Dengan siapa Pak? Kami bicara dengan Pak Nana RW 02 Panahagan. Kami mungkin belum tentu percaya Pak. Jadi memang Pak RW bisa jadi betul, bisa jadi enggak, tapi kami memiliki emosi tidak percaya. Kenapa? Mungkin Pak RW Nana benar, tapi bisa jadi sebelumnya itu mungkin kita pernah dikerjain. Pada saat telepon kita meluncur, pas kita telepon nggak aktif teleponnya. Kita bingung nih, ada telepon bilang, Pak saya dari Panahagan RW 4 butuh ambulans ini Pak, ini lagi sekarat. Kita meluncur, pas sampai sini kita telepon lagi nggak nyambung. Bingung Jen. Lah kita kemana nih? Kalau mungkin siang Pak, kalau malam jam 3 pagi. Ya kan? Anggota kami standby Pak, 24 jam standby di Sekre. Pada saat dia meluncur, telepon kok nggak aktif nih macam bingung. Tapi kalau anggota kami Pak, pada saat ditelepon, halo selamat malam SBS ya, saya Bambang, anggota dengan nomor KTA 074. Ini ada warga sakit, langsung meluncur Pak. Karena kenapa? Karena kami menjamin anggota kami tidak akan ngibul. Disitulah kenapa kami itu bukan untuk apa-apa Pak. Jadi jangan memiliki pikiran, oh jadi anggota SBS ini nanti rapat segala macam, nggak perlu. Jadi anggota SBS ini adalah bahwa nanti dia itu ikut aktif memantau atau mungkin memperhatikan wilayahnya sendiri Pak, Ibu. Jadi bukan berarti Ibu saya libatkan atau mungkin nanti Bapak jadi anggota kami, itu dia nanti akan rapat, enggak perlu rapat. Kita anggota organisasi kok. Kita by WA aja sekarang udah canggih, by handphone, by WA kan udah canggih. Tapi yang kami butuhkan itu apa? Yang kami butuhkan itu adalah informasi yang memang valid, yang diinformasikan pada kami, Bu. Selamat siang SBS, saya Bambang dengan KTA 074. Ini ada informasi warga kami RT 02 atas nama ini membutuhkan ambulan. Soal segera langsung 10 menit Pak dari sana ke sini langsung selesai. Begitu pula dengan jenazah. Oh mau bawa mana Tasik, kita berangkat Pak. Kami akan membantu secara sukarela. Termasuk juga Bapak-bapak mungkin ya, mungkin pada saat ada anak putus sekolah. Ya, putus sekolah seperti apa? Oh, anak putus sekolah, tanya dulu. Mungkin kan kalau kita perhatikan itu kenapa anak itu putus sekolah, apa nggak ada biaya, apa memang malas, apa memang karena dia memang terpengaruh sama gadget, saya nggak tahu. Tapi kalau ada anak itu yang memang masih ingin sekolah, tapi orang tuanya mohon maaf, biaya itu terbentuk Pak, kamilah yang akan tampil di sana Pak. Ya, tapi kami sampaikan itu, kami dapat itu informasi itu dari anggota kami yang ada di wilayah itu Pak. Anggota kami sekarang ini kurang lebih sekitar masih 250 orang Pak di wilayah Bogor Timur sama mungkin. Tapi makanya saya bilang saya butuh di Bogor Tengah ini untuk mewakili kami Pak. Di sini ada berapa RW Bu? 7 di sini satu RW kan banyak sekali, luas sekali. Sekarang saya bilang Pak Nana kalau misalkan di RT 01 ada orang sakit, Pak Nana mungkin di RT 04 mana bisa tahu dia. Pasti yang ngasih tahu siapa? RT-nya mungkin atau tetangganya. Betul nggak Bu? Nah, termasuk juga dengan kami. Kami mana bisa tahu, kami di sana berbadak. Kalau ada butuh ambulan, butuh jenazah, ada putus sekolah, ada pengajian yang mungkin untuk support, kan nggak tahu kami. Itulah yang saya bilang, kami butuh anggota yang memang aktif, bukan aktif berorganisasi Pak, tapi aktif ikut memperhatikan masyarakat sekitarnya Pak. Nah ini biasanya kita mungkin agak selektif ya. Kenapa? Karena takutnya kita salah memilih anggota Bu. Mungkin kita lihat, oh dia jadi anggota, oh saya mau, tapi dia pada saat tetangga sakit aja dia acuh. Gimana dia mau aktif untuk masyarakat? Saya ingin pada saat itu, oh di sana ada apa macam, kami telepon untuk 24 jam. Gitu. Jadi sama ini kan banyak sekali Bapak. Jadi saya ingin itu dengan adanya SPS ini itu adalah bisa ikut serta membantu masyarakat dalam kesusahan atau kesulitannya Pak. Memperhatikan warga sekitarnya. Ya kalau memang bisa tergugah hatinya, menjadilah anggota kami. Seperti itu. Ya, kami gini, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi SPS ini terbentuk itu adalah saya buat suatu prinsip. SPS itu adalah dari kita, oleh kita, untuk kita.
Jadi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi semua anggota SPS itu kita akan memperlakukan memberikan hak preventif, hak privilege. Kenapa? Jadi hak utama. Contoh gini Pak, Bapak di sini anggota SPS.